Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Rabu malam hari ini tanggal 14 Februari 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan kita dipelihara. Hari demi hari, waktu demi waktu, kita senantiasa di dalam pimpinan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan Yesus yang Maha Baik. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau setiap Bapak, Ibu, Saudara semua, kalau tadi malam saya berdoa supaya Indonesia diberkati sebuah pemilu, pesta demokrasi. Pada hari ini sudah berlangsung dengan baik, damai sejahtera Tuhan. Biarpun mungkin ada kekurangan-kekurangan di tempat yang lain, tapi tetap pada prinsipnya kita berterima kasih semua kan anugerah Tuhan. Dan kita berdoa supaya Indonesia diberkati, ada tali persaudaraan, jaga kesatuan persatuan Indonesia tercinta, NKRI, yaitu berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang 45, berpegang teguh supaya Indonesia diberkati penuh dengan damai sejahtera. Siapapun presiden terpilih, semuanya datang dari Tuhan. Kita berdoa supaya Indonesia diberkati Tuhan. Tapi sesuai firman Tuhan, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan diri kita untuk hidup berbenar diri, berkenan kepada Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Zaman sekarang, bercakap dan berdoalah. Lihat dunia bergelora, melalui kedengaran sini sana, banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam firman Tuhan. Amin, haleluya. Zaman sekarang, berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora, melalui kedengaran sini sana, banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam firman Tuhan. Amin, haleluya. Di dalam Matius 26 ayat 41, demikian firman Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Haleluya. Zaman sekarang, berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora, dan haleluya, kedengaran sini sana, banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam firman Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami
kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Saya mau setia Bapa pada Engkau Bapa, sampai nanti langkahku yang terakhir. Aku mau hidup di dalam firman Tuhan. Amin, amin. Sucikanlah Bapa malam hari ini. Kami mau baca firman-Mu, Tuhanku Yesus. Kuduskan mulutku, hatiku, dan pikiranku. Ampunilah semua dosaku. Ampunilah Bapa semua kilauanku. Roh Kudus tuntun hidupku di dalam firman-Mu. Sampai nanti aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Yesus Kristus yang sangat setia, peduli pada setiap kita. Bukti kita nyata semua dipelihara sama Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Kata firman Allah, berjagalah dan berdoalah. Sebabnya kalau tidak berjaga dan tidak berdoa, berarti kita tidak ada tudung ilahi. Tidak penjagaan Tuhan karena tidak berjaga, tidak berdoa. Berarti tidak ada penjagaan dari Tuhan. Bagaimana kita dekat dengan Tuhan? Berdoa kan berarti dekat sama Tuhan. Berjaga, baca firman Allah, menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita penuh dengan firman Allah, berjaga itu adalah firman Allah, dan berdoa, maka Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita. Karena dia katakan sini, jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau tidak ada firman Allah, tidak pernah doa, jatuh. Sebagai bukti siapa? Yudas Iskariot. Ya. Adam dan Hawa di dalam Alkitab dia tidak berdoa tuh. Seharusnya dia waktu jalan-jalan di Taman Eden dia berdoa dong harusnya. Tapi kenyataan Alkitab tidak berdoa. Kenapa? Dia memang tidak berdoa. Berjumpa dengan iblis, tidak tanya sama Tuhan dulu waktu ditaruh iblis. Boleh makan buah bajat. Seharusnya dia akan bilang, dilarang. Enggak, diputar sama iblis. Harusnya dia berdoa lagi, tanya sama Tuhan. Konfirmasi, ya Tuhan, apa benar ini Tuhan? Nah, itu. Oleh karena itu mari kita mau berjaga dan berdoa ya. Karena firman Tuhan berkata pula di dalam Matius 25 ayat yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi dua hal ya, berjaga dan berdoa, berkata dengan supaya jangan sampai jatuh dalam pencobaan, supaya Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Dan yang kedua, berkaitan dengan kehidupan rohani kita makin dewasa. Makin hari kita makin dalam dengan Tuhan. Makin hari kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kalau tidak, karena menjelang kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Ini karena kamu tidak tahu kan hari maupun saatnya. Yesus pasti cepat atau lambat, pasti Yesus akan datang. Untuk siapa sudah? Untuk saudara dan saya bersama saya. Dan kangen saya sudah kangen sama Tuhan. Ya, kan waktunya. Tapi kangen bukan berarti mau minta meninggal, tidak. Tapi kangen selalu minta pimpinan Roh Kudus. Hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan saya. Dan senantiasa kita minta suatu hari kelak kalau Yesus datang, kita diangkat masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Itu menjadi kerinduan kita bersama. Oleh itu mari kita setia taat kepada firman dan selalu berdoa buat Indonesia hasil pemilu, supaya pemilu Indonesia masih dalam penghitungan suara ya. Karena ini baru berapa jam ya pelaksanaannya. Harus terima laporan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Termasuk harus terima laporan daripada negara yang sudah melaksanakan pemilu. Ya, WNI di luar negeri kan banyak itu. Mereka harus laporkan kemenangan dari paslon yang mana itu. Ya, oleh karena itu mari bawa di dalam doa supaya aman, damai, sejahtera ya. Setelah acara selesai, semua penghitungan suara, quick account, siapa menjadi presidennya, tetap itu dari Tuhan. Tetap mari kita jaga persaudaraan, jaga cinta kasih, jaga persatuan dan kesatuan, jaga NKRI Pancasila, jaga Bhinneka Tunggal Ika, jaga Undang Pasar Bium. Jangan merubah Pancasila. Ya, bukan berarti perubahan Pancasila, bukan, tapi perubahan yang positif. Ya, semuanya
ya, menjadi maju Indonesia emas. Semuanya pokoknya semua menuju ke arah Indonesia yang lebih baik. Dan nomor satu, hidup berkenan kepada Tuhan, ya. Hidup menyenangkan hati Tuhan, jauh dari dosa, tapi dekat bersama dengan Yesus. Hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, ya. Standarnya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan Markus 13 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus keluar dari arah bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Nah, seorang murid melihat dari kacamata jasmani. Kata kacamata jasmani melihat ya apa? Wah, luar biasa guru. Kokoh ya batu-batu ini ya. Megah luar biasa gedung. Ya, kalau saya lihat gedung-gedung gereja di Indonesia, di luar negeri. Pada waktu saya ke Korea Selatan, ke gereja Choyong, wah megah luar biasa. Begitu indah termasuk Indonesia. Banyak gereja-gereja yang luar biasa bagusnya, indah. Ya, itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kata Yesus berkata, muridnya beda pandangan, saudara. Ya, kalau muridnya memandang dari aspek manusiawi, wah batu ini begitu indah, megah, luar biasa gedung ini. Tapi Yesus pencipta langit dan bumi, karena dia tahu persis suatu hari kelak dunia akan hancur. Kiamat nanti, the end of the world. Ya, berapa lama sih gedung-gedung gereja bisa dibangun, bisa tetap megah? Apa bisa selama-lamanya? Enggak bisa. Baru itu kedatangan Tuhan, semua akan hancur. Makanya Yesus berkata di ayat kedua. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat itu, tidak satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua akan dirontokkan semua itu." Oh, tidak ada kemegahan, dunia akan hancur. Kalau terjadi gempa bumi yang dahsyat, tsunami, saudara. Ya, kalau di atas 8 pasti tsunami. Kalau sudah tsunami, sudahlah, saudara. Gedung-gedung terjadi gempa akan ambruk. Di dalam dunia semua akan hancur. Tapi ingat, orang yang ada di dalam firman Allah akan kekal selama-lamanya. Melalui firman Tuhan, ya, di perikop ini ayat 1 sampai 2. Mari kita berjaga dan berdoa. Bukan gedung juru selamat, bukan gereja juru selamat, bukan sinode gereja juru selamat, tapi juru selamat kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidupmu, supaya hidup kita diberkati sama Tuhan. Terus berikutnya, permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepada Yesus. Ada di bukit Zaitun. Puji Tuhan Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya ulangi kembali. Saya sudah 62 kali, 62 kali juga ke bukit Zaitun, ya. Jadi saat ini rumah Tuhan Bukit Zaitun itu, saudara, ya, sudah bentuk lain, kubah itu, tapi menjadi kepercayaan saudara kita, ya. Tapi saya diizinkan bersama anak Tuhan untuk berdoa di situ. Persis ada batu langsung, saudara, di mana Yesus terangkat naik ke surga, ya, dari Bukit Zaitun. Dan di Bukit Zaitun inilah murid-murid Yesus tanya kepadanya, yaitu 44 ayat yang keempat. Katakan kepada kami, bila maka ia akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semua itu akan mencapai kesudahannya. Lihat ini ya. Tolong garis bawahi sampai kepada kesudahan. Jadi konteksnya di sini, kapan Tuhan dunia akan berakhir? Berakhir sudah, kesudahannya tiba, sudah finish. Kalau bicara sudah, ya sudah, dunia akan selesai, bukan dunia lagi. Kata firman Tuhan dalam Wahyu 21, akan diganti dengan langit yang baru, bumi yang baru. Semua akan berada, sudah akan tiba kesudahannya. Mari kita pelajari. Apa maksud Tuhan Yesus? Kalau sudah tiba kesudahannya, murid apa jawaban Tuhan? Murid-murid bertanya, kalau semua itu akan sampai kepada kesudahannya, maka mulai Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan. Jadi menjelang hari akhir kesudahannya, pasti kalau Yesus ngomong waspada, ada orang menyesat. Jadi ada banyak penyesat-penyesat. Dan saat ini memang sudah terjadi. Nabi palsu, penyesat tidak mengaku Yesus sebagai juru selamat, kan terjadi sudah. Yang ngaku dirinya Tuhan, yang macam-macam itu. Ini sudah berarti masuk di dalam tanda-tanda kesudahan akan berada di dunia ini. Bersiap saudara, ya. Ayat yang keenam, akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan mereka akan menyesat banyak ini. Menggunakan catut nama Yesus. Ada sudah terjadi di Rusia, di Israel. Ada ngaku nyatut nabi. Wow, itu semua bohong semua. Tidak bisa. Nabi palsu. Jelek-jelekan Yesus. Yesus hanya sebagai nabi katanya, bukan sebagai Tuhan. Oh, lihat ini, menggunakan nama. Ini sudah terjadi, saudara, ya.
Dan ini sudah masuk di dalam fase yang tertiba kesudahannya. Ditandai dengan apa, saudara? Ya, banyak ajaran-ajaran sesat. Dan kedua, harus kita nih waspada, ya, supaya jangan sampai kita ketipu. Dan apabila kamu dengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, jangan kamu gelisah, semua itu harus terjadi. Tapi sebelum itu belum kesudahan. Jadi menjelang, ya, menjelang kesudahan. Itu belum kesudahan, belum. Tapi menjelang, ini namanya tanda-tanda. Perang sudah terjadi nih. Ukraina, Rusia, ya. Jadi Hamas juga itu Israel dia belum pernah berhenti. Beberapa negara lain perang-perang begini akan terjadi. Israel dengan Lebanon, dengan Suria, dan nanti mungkin dengan Iran. Pokoknya kita doa. Karena firman Allah tepati, kalau kita mendengar deru perang, kabar tanpa sudah terjadi perang. Berarti merupakan titik awal kesudahan. Berarti akan memasuki fase kesudahan dunia. Berarti kedatangan Tuhan sudah dekat. Sebaiknya kita bersiap sedia sesuai dengan firman Tuhan, berjaga dan berdoa. Terus berikutnya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi di beberapa tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah pertampungan penderitaan menjelang zaman baru. Ya, berarti sudah Tuhan tahu. Ini tanda-tanda zaman baru. Terjadi gempa bumi. Kok kemarin berapa awal masuki tahun 2024 terjadi gempa bumi dahsyat di Jepang. Berarti masuk di sini. Sudah ada gempa bumi di beberapa tempat, di Sumedang atau di mana tuh Jawa Barat tuh ada gempa bumi, biarpun skala terkecil, tapi di gempa akan terjadi kelaparan. Pokoknya semua yang tertulis sama firman Allah akan digenapi. Pertanyaannya, sudah siapkah Bapak Ibu menjelang hari kesudahannya? Mari kita mempersiapkan diri untuk lebih dekat dengan Tuhan. Terus berikutnya, ya, ayat yang ke-9. Tapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Jadi sudah terjadi, ya, tidak perlu saya sebut namanya. Sudah banyak di penjara, sudah itu membela nama Yesus. Banyak mereka sudah di penjara, sudah disiksa, dihina. Karena memang ini kegenapan firman Allah. Berarti tanda-tanda ini memasuki kesudahannya. Terus ayat 10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Amin. Firman Allah betul, contoh YouTube yang saya bagikan ini. Tempoh hari saya pernah ditelepon dari Arab, dari negara yang lain, sudah di Amerika. Kirim WA, terima kasih. Berarti didengar mereka melalui YouTube. Dan Bapak Ibu ambil bagian, kirim ke semua banyak orang. Berarti Bapak Ibu ambil bagian di dalam berita penginjilan. Firman Allah saya sampaikan pagi malam, bila bagikan sudah kepada teman-teman persoalan mereka, terima urusan mereka. Yang penting Bapak Ibu ambil bagian sudah. Bukan dari saja, setiap Bapak Ibu terima hamba betul berita, kirim semua orang. Supaya banyak orang bertobat, orang datang kepada Yesus, supaya hidup jangan dibawa dosa, tapi hidup di dalam firman Allah. Ayat ke-11. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, jangan kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tapi katakan apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata, melainkan Roh Kudus. Apabila terjadi, ya, saudara ditangkap, misalnya ada berapa hamba Tuhan itu, karena Yesus menyatakan kebenaran, memberitakan tentang Yesus, banyak ditangkap. Tapi jangan takut, bukan kita, kata firman Allah, yang berkata-kata, ada Roh Kudus akan menyertai kita. Ayat 12. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anaknya akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Sudah terjadi, sudah berita-berita televisi, seorang ayah membunuh anaknya, anak membunuh orang tuanya. Semua ini terjadi, berarti sudah memasuki hari-hari akhir, ya, menjelang kedatangan Tuhan. Itu masuk di dalam kategori kesudahannya. Biarpun belum, tapi sudah masuk fase, ya, sudah masuk di dalam garis kesudahannya. Ayat 13 terakhir, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tapi orang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Amin. Di sini bicara tentang kesetiaan. Mari kita mau setia sampai akhir, ya. Kata firman Tuhan dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b, hendak engkau setia sampai mati, dan Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan, ya. Dan sesuai pula di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8, ya, sebagai pegangan kita bersama. Aku telah mengakhiri pertahun yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memberi amanat. Mari kita sama-sama akan mengakhiri semuanya itu dengan apa? Dapat mengakhiri pertandingan baik. Hidup ini sebuah pertandingan. Ada SOP-nya, ada jurinya, wasitnya Tuhan Yesus, SOP-nya firman Allah. Mari kita semua hiduplah di dalam firman Tuhan. Kalau hidup dalam firman Allah, berarti Bapak ikuti SOP pertandingan baik. Dan kedua, sudah mencapai garis akhir. Itu berjadi kesetiaan sampai akhir langkah kita. Dan kata firman Tuhan,
aku melihara iman. Amin. Iman kepada Yesus. Kita mencinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menjelang kedatangan sudah tidak lama lagi. Mari kita mempersiapkan diri. Kata firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 16-17. Pergunakan waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita diberkati Tuhan. Amin. Zaman sekarang, berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam firman Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa sama-sama untuk pemilu Indonesia yang sudah berlangsung Bapa pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, supaya kota-kota suara hasil dari TPS-TPS bagi Indonesia termasuk luar negeri semua berjalan sukses, aman, diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan tolong Indonesia. Siapapun presiden terpilih Bapa, itulah sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang jelas Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Siapapun presiden terpilih, supaya tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Pancasila menjadi pegangan utama. Bhinneka Tunggal Ika, tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi chaos, tidak terjadi konflik horizontal. Dalam nama Yesus diberkati, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Kami berdoa Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara semua, kami anak-anak-Mu, semua rakyat Indonesia penuh dengan damai sejahtera yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Segala puji hormat bagi Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat berjuang. Masih malam, saya mohon maaf ya. Saya ingat tadi pagi nih. Puji Tuhan, selamat berbaring, terus berjaga dan berdoa. Tuhan memberkati. Ya, sampai jumpa besok pagi. Saya mau berdoa terus Indonesia itu kemuliaan Tuhan, sehingga hasil pemilu malam hari ini dan besok penghitungan suara berjalan aman, damai sejahtera. Pasca pemilu tetap damai, Indonesia damai, ada damai sejahtera, diberkati Tuhan Yesus. Amin.